Dia memperingatkan pagi ini, seluruh peradaban akan musnah malam ini jika tidak ada kesepakatan untuk membuka kembali Selat Hormuz. Mari kita lanjutkan membaca ini secara lengkap. Dia berkata, seluruh peradaban akan musnah malam ini dan tidak akan pernah kembali lagi. Aku tidak ingin itu terjadi, tapi kemungkinan besar akan terjadi. Namun dengan perubahan rezim total, di mana orang-orang yang lebih cerdas dan kurang radikal yang menang, mungkin sesuatu yang luar biasa bisa terjadi. Siapa tahu? Mari kita cari tahu malam ini. Salah satu momen terpenting dalam sejarah dunia yang panjang dan kompleks. 47 tahun pemerasan, korupsi, dan kematian akhirnya akan berakhir. Tuhan memberkati rakyat Iran yang hebat. Jadi sekali lagi, itu berasal dari Presiden Trump beberapa saat yang lalu di Truth Social. Tapi saya juga ingin membagikan ini. Postingan Truth Social beberapa hari yang lalu dari Presiden Trump setelah dia memberi waktu kepada rezim Iran hingga pukul 20.00 waktu Timur Airi Serikat hari ini untuk melakukan gencatan senjata yang mencakup pembukaan kembali Selat Hormuz. Dia mengatakan, Selasa akan menjadi hari pembangkit listrik dan jembatan, semuanya sekaligus di Iran. Tidak ada yang seperti itu. Buka selat itu, kalian bajingan gila, atau kalian akan hidup di neraka. Tunggu saja. Segala puji bagi Allah, Donald J. Trump. Sekarang saya juga ingin membagikan ini di sini, karena kami juga baru mengetahuinya pagi ini. Al-Swaiwa telah melakukan puluhan serangan terhadap target militer di Pulau Hark, Iran, tadi malam dan pagi ini. Hal ini disampaikan oleh seorang pejabat tinggi Swaiwa yang berbicara kepada Fox News. Presiden Trump menyarankan serangan ke basis pertahanan Iran minggu lalu setelah adanya ancaman untuk membuka kembali Selat Hormuz. Seorang pejabat menyatakan, Al-Swaiwa telah menyerang puluhan target militer di Pulau Hark. Serangan udara membombardir Teheran hari ini, dan pejabat Iran meminta para pemuda membentuk rantai manusia untuk melindungi pembangkit listrik beberapa jam sebelum batas waktu yang diberikan Trump kepada Republik Islam. Trump telah memperpanjang tenggat waktu, tetapi menyatakan bahwa pukul 20.00 waktu Washington adalah yang terakhir, sehingga membuat warga Iran khawatir. Dia mengancam akan menghancurkan pembangkit listrik dan jembatan di Iran, seperti yang dia posting di Truth Social, jika Teheran tidak membuka lalu lintas di selat tempat 1/4 minyak dunia melintas. Pemimpin Iran mengatakan bahwa 14 juta orang, termasuk dirinya, telah menjadi sukarelawan untuk berperang. Meskipun Iran tidak menyamai kecanggihan persenjataan Amerika Serikat dan Israel, kendalinya atas selat tersebut menyebabkan kerugian di seluruh dunia dan menekan Presiden Trump, baik secara internal maupun eksternal, untuk menyelesaikan kebuntuan tersebut. Pejabat yang terlibat mengatakan bahwa negosiasi masih berlangsung, tetapi Iran menolak usulan terbaru dari Amerika Serikat, dan belum jelas apakah kesepakatan akan tercapai sebelum serangan yang diancamkan oleh Presiden Trump. Para pemimpin dunia dan para ahli memperingatkan bahwa serangan semacam itu dapat dianggap sebagai kejahatan perang. Sekali lagi saya tegaskan, hal ini karena Presiden Trump baru saja mempostingnya di Truth Social. Kami juga membagikan bahwa serangan telah menghantam Iran, termasuk wilayah permukiman di Teheran, dengan hampir 30 orang tewas. Iran menembaki Israel dan Arab Saudi, menutup sementara sebuah jembatan penting. Sekarang tentang tenggat waktu hari Selasa, dia memperingatkan, seluruh negara bisa dihancurkan dalam satu malam. Dia berkata, jembatan-jembatan Iran akan dimusnahkan hingga besok tengah malam. Dan dia menambahkan, pembangkit listrik akan meledak dan dilalap api dan menjadi tidak dapat digunakan. Semua itu dikatakan dalam konferensi pers oleh Presiden Trump kemarin saat dia berbicara. Sebagai tanggapan, Iran menyerukan kepada semua pemuda, atlet, seniman, pelajar, dan mahasiswa, serta para guru mereka untuk membentuk rantai manusia di sekitar pembangkit listrik tersebut. Saya ingin membagikan beberapa komentar dari Presiden Trump dan Wakil Presiden J.D. Vance. Kami baru saja mendengar Wakil Presiden berbicara di Hungaria beberapa saat yang lalu, di mana dia menerima pertanyaan tentang Iran. Saya ingin membagikan jawabannya kepada kalian. Anda bertanya tentang Pulau Karg. Dari yang saya pahami dari Pete dan Jenderal Kane, kami akan menyerang target-target militer di Pulau Karg. Saya percaya kami sudah melakukannya. Batas waktu dari Presiden sedang kami ikuti dan beliau sudah menyampaikannya dengan jelas. Kami tidak akan menyerang target energi dan infrastruktur sampai pihak Iran mengajukan atau tidak mengajukan proposal yang dapat diterima. Tapi beliau memberikan batas waktu sampai hari Selasa jam 8.
Jadi saya tidak percaya bahwa berita dari Kark menunjukkan perubahan strategi atau perubahan apapun dari Presiden Amerika. Dia biasanya mengatakan bahwa batas waktunya adalah jam 8. Dan batas waktu itu untuk apa? Pada dasarnya, yang sedang dicoba dilakukan oleh Iran, karena mereka telah dikalahkan secara militer, adalah mencoba menimbulkan kerugian ekonomi sebesar mungkin bagi dunia. Dan Presiden Amerika Serikat tahu bahwa jika orang-orang Iran ingin menimbulkan kerugian tertentu, orang Amerika memiliki kemampuan untuk menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar. Sekali lagi, Wakil Presiden Vance baru saja menjawab seorang reporter tentang berita yang baru saja kami bagikan. Menurut Fox News, AS telah membombardir target-target militer Iran di Pulau Kard pada malam hari, termasuk bunker, radar, dan gudang amunisi. Itu sekali lagi semuanya sesuai dengan Fox News. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, Presiden Trump berbicara tentang Iran dalam konferensi pers di Gedung Putih kemarin. Saya ingin menunjukkan kepada kalian sekarang sebuah cuplikan selama 2 menit. Saya tidak bisa berbicara tentang gencatan senjata sekarang, tapi saya bisa mengatakan bahwa kami memiliki peran yang sangat aktif. Ada pihak di sisi lain yang bersedia. Mereka ingin mencapai kesepakatan. Saya tidak bisa mengatakan lebih banyak, tapi mereka menginginkannya. Presiden, pesan Anda berubah dari perang akan segera berakhir menjadi kami akan membombardir Iran hingga kembali ke zaman batu. Dan kami mendengar berbagai macam pesan seperti itu. Tentu saja, pesan-pesan seperti itu. Jadi, apa jawabannya? Apakah Anda akan mengakhiri ini? Tidak. Apakah ini semakin meningkat? Tidak, saya bilang kepada Anda, saya tidak tahu. Saya tidak bisa bilang, itu tergantung pada apa yang mereka lakukan. Ini adalah masa yang kritis. Mereka punya tenggat waktu, sampai besok jam 8. Saya sudah memberi mereka perpanjangan waktu. Mereka meminta perpanjangan 7 hari, benar? Saya bilang, Steve, beri mereka 10 hari. Sebenarnya 10 hari itu berakhir hari ini, jadi saya malah memberi 11 hari secara tidak langsung. Saya pikir itu akan kurang pantas jika dilakukan sehari setelah Paskah. Saya ingin menjadi orang yang baik. Mereka punya waktu sampai besok. Sekarang mari kita lihat apa yang terjadi. Saya bisa bilang bahwa mereka sedang bernegosiasi dengan itikat baik. Mari kita cari tahu. Kita mendapat bantuan dari beberapa negara luar biasa yang sangat ingin ini segera berakhir. Karena situasi ini juga sangat mempengaruhi mereka. Banyak orang terdampak oleh hal ini, tapi kita memberi mereka waktu. Kami memberikan waktu sampai besok, jam 8 malam waktu timur. Setelah itu, mereka tidak akan memiliki jembatan. Mereka tidak akan memiliki